Sebelum kita bahas jenis-jenis tenses, kita bahas apa itu tenses ya. Oke, so apa itu tenses? Kita lihat di sini ada 5 kalimat bahasa Indonesia. Nah, kalau kita lihat kalimat bahasa Indonesia yang pertama, saya selalu makan nasi. Ya, ada kata selalu di sini. Kata selalu ini menunjukkan bahwa artinya dia selalu, sering gitu loh. Suatu kejadian yang sering terjadi. Sedangkan yang kedua ada saya sedang makan nasi. Artinya sedang. Dia benar-benar sedang makan nasi ketika dia ngomong dan dia sedang makan. Artinya sedang berlangsung kejadiannya. Sedangkan yang ketiga, saya makan nasi kemarin. Nah, di sini ada kata kemarin. Saya makan nasi kemarin. Nah, artinya makan nasinya di masa lampau. Terus, saya sudah makan nasi. Dan di sini dia sudah selesai makan nasi. Nah, terus yang terakhir, saya akan makan nasi. Artinya dia baru mau makan nasi. Kalau kita lihat dari 5 kalimat ini, intinya kalimatnya sama, saya makan nasi. Cuman yang beda adalah waktu kejadiannya. Kalau dalam kalimat bahasa Indonesia, kita tahu kapan waktu kejadiannya itu berdasarkan keterangan. Yang pertama ada kata selalu, yang kedua ada kata sedang, yang ketiga ada kata kemarin, yang keempat ada kata sudah, yang kelima ada kata akan. Nah, berbeda dalam bahasa Inggris. Nah, let's see, bahasa Inggrisnya kayak gimana, kita translate ya. Oke, saya selalu makan nasi. I always eat rice. Selalu always. Oke, eat rice. Yang kedua, saya sedang makan nasi. I'm eating rice. Yang ketiga, saya makan nasi kemarin. I ate rice yesterday. Oke, yang keempat, saya sudah makan nasi. I have eaten rice. Yang kelima, saya akan makan nasi. I will eat rice. Coba kita lihat dalam kalimat bahasa Indonesia, kata makan saya warnai warna kuning itu tidak berubah. Dalam sebuah kalimat, makan tetap makan, makan, makan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, makannya ini berubah. Dari eat, eating, eaten, ate, sama eat lagi. Nah, jadi kata kerjanya ini berubah. Ini namanya kata kerja. Kata kerja ini berubah sehingga kita tahu, oh kalau kata kerjanya kayak gini, ini lampau. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar istilah perubahan kata kerja, ada verb 1, verb 2, verb 3. Nah, di sini. Ini perannya di sini. Sekarang kita perhatikan lihat atau bahas satu persatu, one by one. I always eat rice. Ini artinya menunjukkan kegiatan yang sering terjadi. I always eat. Nah, dia di sini menggunakan verb 1, teman-teman. Oke? Yang kedua, saya sedang makan nasi. Sedang di sini kita tidak bisa mentranslate kata sedang gitu ya, terus kita sambungkan gitu. Saya sedang, I sedang itu apa? Medium, I medium eat rice, enggak. Tapi di sini dia memiliki pola yaitu is, am, are plus verb ing atau be plus verb ing ya. Kita di sini menggunakan I, maka I am plus it-nya ditambahi ing, eating, I'm eating. Nah, I'm eating rice. Sedangkan yang kedua, saya makan nasi kemarin. Nah, ini bentuknya lampau, ini menggunakan verb 2. Verb 2 dari makan itu adalah ate. Jadi eat itu verb 1, verb 2-nya itu ate. Jadi kita menggunakan I ate rice yesterday. Sedangkan yang ketiga, saya sudah makan nasi. Ada kata sudah. Nah, di sini polanya adalah have plus verb 3. Verb 3 dari eat atau makan itu adalah eaten. Jadi I have eaten rice. Oke. Terus yang terakhir, saya akan makan nasi. Nah, I will. Nah, dia di sini will ketemu dengan verb 1 atau verb murni. I will eat rice. Ini lebih simpel ya. Yaps, jadi itulah bedanya kalimat bahasa Inggris dan kalimat bahasa Indonesia ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita bakal bahas setiap tenses. Ada 5 tenses tadi ya, kita bahas satu persatu. Oke. The first tenses is present simple, atau biasa sering juga disebut dengan simple present atau present tense. Nah, present simple ini terjadi atau menunjukkan aktivitas yang sering dilakukan ya. Nah, contoh di sini ada saya makan nasi setiap pagi. So, I eat rice every morning. Artinya setiap pagi dia makan nasi. Terus kami sering memeriksa oli gitu ya. We often check lube oil. Jadi dia sering gitu memeriksa olinya kayak gitu. Atau contohnya lagi, orang Islam merayakan Idul Fitri setiap 1 Syawal. Nah, ini menyatakan sebuah
rutinitas, artinya walaupun hanya 1 tahun sekali tapi kan sering, artinya selalu dilakukan. Nah, termasuk contoh di sini juga ada kebenaran umum bahwa matahari itu selalu terbit setiap pagi dan selalu terbenam di sore hari. Itu adalah bentuk kebenaran umum, itu menggunakan present tense. Oke, next. Ini secara maknanya ya. Sekarang kita lihat bagaimana cara menggunakannya. Untuk kalimat positifnya di sini kita menggunakan verb 1 ya. Nah, contoh di sini saya membeli buku, I buy a book, you buy a book. Tapi kalau subjeknya she, he, atau satu orang atau tunggal gitu ya, contoh di sini Budi, maka dia menggunakan verb s atau is. Nah, dan verb s itu adalah verb yang dia ketambahan huruf s atau is. Nah, kapan kita menambahkannya? Kita lihat di sini. Yang pertama, penambahan is pada kata kerja atau verb yang berakhiran ss, ch, sh, x, dan o. Contoh di sini ya. He often miss itu kan kita lihat ada huruf ss terakhirnya ya. Misses, jadi ketambahannya es. We often misses his old friend. Terus yang kedua, she always teach. Kenapa kita tambahi s? Karena akhirannya huruf ch, teach gitu ya. Terus yang kedua ada wash, mencuci, wash, sh, akhirannya huruf sh. Maka kita tambahkan huruf es. The man washes his car at home. Terus selanjutnya Johnny usually fix x, huruf x-nya itu ketambahan es, fixes. Dan yang terakhir huruf o, she goes. Jadi go, karena huruf go itu huruf terakhirnya huruf o, maka kita ganti she goes to school by bus. Nah, berarti kan ini kan setiap dia pergi sekolah itu dia naik bus. Jadi ada sebuah kebiasaan rutinitas di sini. Makanya kita menggunakan pola ini. Dan ini hanya terjadi di kalimat positif. Oke, next yang kedua. Ketika penambahan is pada kata kerja yang berakhiran huruf y. Contoh, he cry. Cry itu kan cry, cry. Maka kita ganti y-nya dengan is. He cries. Nah, kayak gitu. Studies jadinya studies, kayak gitu. Tapi pola ini tidak berlaku untuk kata kerja enjoy dan play. Walaupun enjoy dan play itu akhirannya y, tapi dia tidak ditambahkan is. Kalau tadi kita sudah bahas kalimat positif, sekarang kita bahas kalimat negatifnya. Kalimat negatif itu apa? Kalimat yang menyatakan tidak. Contoh, saya tidak makan. Nah, di sini kita lihat ada don't sama doesn't. Don't itu singkatan dari do not, doesn't itu singkatan dari does not. Nah, kapan kita menggunakannya tergantung subjek. Kalau subjeknya I, you, they, we, dan lebih dari satu, contoh di sini 2 crew ya, 2 crews, lebih dari satu berarti mulai dari 2 hitungannya. Maka dia menggunakan don't. Contoh, saya tidak belajar berarti I don't study. Mereka tidak belajar, they don't study. 2 crew tidak belajar, 2 crews don't study. Nah, sedangkan untuk dia perempuan, she, dia perempuan tidak belajar, berarti she doesn't study. Dia laki-laki tidak belajar, he doesn't study. Termasuk kalau dia satu orang, tunggal, maka dia juga menggunakan doesn't. Contoh, Budi tidak belajar, berarti Budi doesn't study. Nah, terus kenapa di sini study tidak ditambahi huruf is gitu kan ya? Seharusnya kan tadi kan kalau study kan ditambahi is jadinya studies. Kalau dalam kalimat negatif itu tidak berlaku. Jadi ketambahan sis itu hanya berlaku untuk kalimat positif dengan subjek she, he, dan subjek tunggal. Oke? Sekarang kita masuk ke kalimat tanya yang berarti apakah. Kalau kita mau nanya apakah. Contoh di sini do dan does. Tadi digunakan sesuai subjek ya. Do untuk I, you, they, we. Saya, kamu, mereka, kita, dan lebih dari satu orang. Atau does itu untuk she, he, atau untuk satu orang. Oke? Seumpama kita mau nanya, apakah saya belajar? Berarti do I study? Apakah kamu belajar? Do you study? Apakah mereka belajar? Do they study? Apakah kita belajar? Do we study? Apakah 2 kru belajar? Berarti do 2 crews study. Termasuk kalau kita mau menanyakan apakah dia perempuan belajar? Does she study?
Apakah dia laki-laki belajar? Does he study? Nah, kayak gitu. Sekarang kita bikin contohnya ya. Contoh di sini ada kalimat positif, negatif, dan pertanyaannya. Saya belajar bahasa Inggris. I study English. Nah, terus I don't study English. Kita pakai don't karena subjeknya I. Kalau dijadikan pertanyaan apakah, berarti do I study English? Contoh 2 orang, 2 people work. 2 orang bekerja. 2 people don't work. 2 orang tidak bekerja. Do 2 people work? Apakah 2 orang bekerja? Gitu kan ya. Terus selanjutnya, she makes a cake. Nah, kita pakai S di sini. She makes a cake karena subjeknya she. Terus kalimat negatifnya, she doesn't make a cake. Make-nya tidak ketambahan S lagi karena tambahan S hanya berlaku untuk kalimat positif saja. Does she make a cake? Kayak gitu. Budi wakes up. Jadi Budi bangun. Budi biasanya kan wake up. Kalau tambahan S jadi wakes up. Budi doesn't wake up. Nah, S-nya hilang. Does Budi wake up? S-nya juga hilang. Apakah Budi bangun? Kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke conversation atau percakapan untuk present tense ya. Oke. Emma, what do you do? Apa pekerjaanmu? Dia nanya seperti itu ya. Profesimu apa? Oh, I'm a cook. Saya tukang masak. I'm a cook. Oke, terus dia nanya lagi. Sounds good. Oh, kelihatannya bagus ya. Where do you work? Di mana kamu bekerja? Dia nanya. I work in tanker ship. Saya bekerja di tanker ship. I really like working in ship because I love traveling to new places. Karena saya suka traveling di tempat baru. I love to. When do you usually cook? Kapan kamu biasanya masak? Nah, ini kan dia menanyakan kebiasaan. Oh, usually I cook 2 hours before meal time. Biasanya saya masak 2 jam sebelum waktu makan. How many times do you cook every day in ship? Berapa kali kamu masak di kapal? 3 times, but sometimes make a snack for all crews. 3 kali, tapi kadang-kadang saya membuat jajan untuk semua kru. Do you have a female friends in ship? Apakah kamu punya teman perempuan di kapal? Sure, Helen. They are crew members. Mereka kru atau awak kapal. Oke. That's good, Emma. Yang kedua, present continuous. Artinya aktivitas yang sedang dilakukan atau yang sedang berlangsung. Contoh, saya sedang minum. Nah, untuk polanya sendiri kita menggunakan is, am, are plus verb ing. I untuk am, jadi saya sedang tidur, I'm sleeping. Oke. You, they, we menggunakan are, jadi kamu sedang tidur, you are sleeping. Nah, kalau 2 orang maka dia juga menggunakan are. 2 people are sleeping. 2 orang sedang tidur, jadi lebih dari 1 menggunakan are. Sedangkan is digunakan oleh subjek she, he, dan 1 orang. Contoh di sini Budi ya. She is sleeping, dia perempuan sedang tidur. Budi is sleeping, berarti Budi sedang tidur. Untuk kalimat negatifnya sendiri cukup ditambahin not. I'm not sleeping, saya tidak sedang tidur. You are not sleeping, kamu tidak sedang tidur. 2 people are not sleeping, 2 orang tidak sedang tidur. She is not sleeping, berarti dia perempuan tidak sedang tidur. Budi is not sleeping, Budi tidak sedang tidur. Oke, simple ya. Untuk pertanyaan atau kalimat tanya apakah, maka is MR-nya pindah ke depan. Contoh, apakah saya sedang tidur? Nah, ini ada kata sedangnya ya. Am I sleeping? Apakah kamu sedang tidur? Are you sleeping? Apakah mereka sedang tidur? Are they sleeping? Apakah dia perempuan sedang tidur? Is she sleeping? Atau apakah Budi sedang tidur? Is Budi sleeping? Conversation atau percakapan present continuous. Hi Emma, what are you doing there? Hai Emma, apa yang sedang kamu lakukan di sana? Okay. Hello Jane, I'm cooking. Saya sedang memasak. Ya. Okay, next. What are you cooking? Kamu sedang masak apa? Oh, I'm cooking noodle. It's simple menu. You are always cooking noodle. Kamu itu ya selalu masak mie.
It doesn't matter. Nggak apa-apa. All people here like it. Semua orang di sini suka. Okay, next. Ketiga, past tense. Aktivitas yang terjadi pada masa lampau. Okay. Untuk menggunakan past tense, kita menggunakan verb to dalam kalimat positif. Contoh di sini, I went to Batam last week. Went itu adalah bentuk kedua dari go. Saya pergi ke Batam minggu lalu, last week. Oke, dan verb 2 ini berlaku untuk semua subjek. Kalimat negatifnya menggunakan did. I did not atau bisa disingkat dengan didn't. I didn't go to Batam last week. Nah, lihat di sini kata go-nya dari when berubah jadi go. Jadi, kalau menggunakan verb 2 itu hanya di kalimat positif aja. Sedangkan kalimat negatif dan kalimat interrogatif dia kembali bentuk verb 1 lagi. Sedangkan kalimat tanya apakah dia menggunakan kata did. Did I go to Batam last week? Apakah saya pergi ke Batam minggu lalu? Jadi dalam kalimat tanya pun go-nya tetap bentuknya verb 1 bukan verb 2 ya. Oke, ingat verb 2-nya hanya berlaku di kalimat positif. Contoh conversation atau percakapan dalam past tense. Did you do anything this weekend? Apakah kamu tidak mengerjakan sesuatu weekend ini, katanya. I did, ya saya lakukan. I took the train to the city and met my friend. Oke, dia bertemu dengan temannya. Dia menggunakan verb 2 ya, took sama met. Oh yeah, what did you do? Apa yang kamu lakukan? We had lunch. Lunch bentuk kedua ya. And did some shopping. Dan kami shopping. Did you buy anything? Apa kamu tidak membeli sesuatu? No, I didn't. Tidak. I just went to window shopping. Saya cuma melihat-lihat. I'm trying to save my money. Saya sedang mencoba menyimpan uang saya. Oh, me too. Nomor 4, present perfect. Ini menyatakan sudah atau belum. Nah, polanya have atau has plus verb 3 atau verb 3. Subjek I, you, they, we, dan lebih dari satu itu menggunakan have. Sedangkan she, he, atau satu orang, contohnya Budi, itu menggunakan has. Oke, dan ketemu contohnya di sini verb 3-nya contohnya eaten, makan ya. Oke, jadi kalau saya sudah makan gitu ya, berarti I have eaten. Kamu sudah makan, you have eaten. 2 orang sudah makan, berarti 2 people have eaten. Dia perempuan sudah makan, she has eaten. Dia laki-laki sudah makan, he has eaten. Sedangkan kalau belum, maka ditambahin not. Have not atau bisa disingkat haven't. Has not atau bisa disingkat hasn't. Saya belum makan, berarti I haven't eaten. Kamu belum makan, you haven't eaten. Dia perempuan belum makan, she hasn't eaten. Atau Budi belum makan, Budi hasn't eaten, atau bisa juga Budi has not eaten. Nah, sedangkan kalau kalimat tanya yang berarti sudahkah, maka have atau has-nya pindah ke depan. Contoh, sudahkah kamu makan? Have you eaten? Sudahkah dia perempuan makan? Has she eaten? Gitu ya. Nah, di sini ada contoh conversation-nya. Jane, hi Helen, where have you been? Kamu dari mana? I have just bought new clothes. Saya baru saja selesai membeli pakaian baru. Jadi kalau ada kata just itu berarti baru saja ya. Nice. Have you made a dinner for all crews tonight? Apakah kamu sudah membuat makan malam untuk semua kru malam ini? Oh, well done. Sudah selesai. Number 5, simple future. Sesuatu yang akan terjadi di masa depan atau sebuah rencana ya. Kalimat positifnya, simple future ini menggunakan will plus verb murni. Kalimat positifnya, I will sail to Batam next week. Dia simple ya. Yang perlu dicatat adalah verb setelah will, sail, ini tidak boleh dalam bentuk ing, jadi dia bentuknya murni. I will sail to Batam next week. Sedangkan kalimat negatifnya cukup ditambahin not. I will sail to Batam next week. Saya tidak akan berlayar ke Batam minggu depan, gitu kan ya. Sedangkan kalimat pertanyaannya, maka will-nya kita pindahkan ke depan. Will I sail to Batam next week? Akankah saya berlayar ke Batam minggu depan? Oke. Nah, ini adalah contoh conversation atau percakapan menggunakan simple future.
Husband and wife, suami istri ya. When will you go home? Itu go ya. Kapan kamu akan pulang? I will go home next month. Saya akan pulang bulan depan, kata suaminya yang lagi berlayar. Terus suami istrinya bilang, will you celebrate our son's birthday at home? Akankah kamu merayakan ulang tahun anak kita di rumah? Sure, we will have a holiday and make a party in Bali. Oh, kita akan liburan dan membuat pesta di Bali. Dan itulah 5 tenses yang sangat diperlukan dalam berkomunikasi dalam bahasa Inggris ya. See you di video part 2.